Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SDN 1 Bani Timur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar pengimbasan budaya positif yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Sriyanti. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita memulai acara diseminasi modul dari Ibu Sri ini tentang budaya positif. Baiklah, susunan acaranya: pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan kepala sekolah atau yang mewakili pada hari ini, kami mohonkan kepada Bapak Edi Suparman sebagai mewakili dari kepala sekolah, pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah, yang sampai pagi ini masih segar sehat menunaikan tugas kita. Hari ini hari ketiga kita melaksanakan asesmen akhir di tahun pelajaran 2023-2024, dan hari ini kita bersama akan mengikuti seminar pengimbasan yang akan disampaikan nanti oleh teman kita sejawat Sriyanti SPD tentang budaya positif. Pada saatnya nanti Bapak dan Ibu guru agar bisa mengikuti acara ini dengan baik. Maaf, dalam hal ini saya bicara mewakili atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bani Timur yang kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir karena ada tugas juga yang berkaitan dengan sama tentang Merdeka Belajar di Dewago. Kemarin beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan ini kepada kita semua, harap mengikutinya dengan baik pengimbasan ini, karena ini berkaitan dengan anak-anak kita nanti tentang apa itu budaya positif. Apakah budaya positif itu istrinya Pak Daya, bagaimana itu nanti? Iya, terima kasih ya. Istrinya Pak Daya berarti budaya. Jadi nanti yang jelas di sini adalah bagaimana kita nanti tentunya menjadikan anak-anak kita punya kedisiplinan. Tentang apa? Tentang semua perilaku yang ada yang mereka kerjakan di sekolah. Termasuk kita sebagai tenaga pendidik dalam hal ini. Jangan kita menuntut anak-anak kita untuk berbudaya positif, melakukan disiplin dengan baik, kitanya tidak disiplin. Contoh,
Kita sudah sepakat 5 menit sebelum masuk, paling lambat kita sudah berada di sekolah. Bukan 5 menit sesudah masuk baru datang. Itu berarti lewat kan ya. Kalau belanja biasanya pengen ditambahin tuh, tambahin dikit. Kalau waktu nggak mau nambah, ngurang malah kan gitu. Jadi berarti belum disiplin ya. Budaya positifnya belum kita terapkan. Saya kira saya tidak harus berpanjang lebar mengenai budaya positif. Nanti Sriati nggak kebagian ngomong apa. Ya, nanti ya. Kamu punya waktu 1 jam. Sekarang pukul 9.45 jadi selesai pukul 10.45. Capek. Ngomong apa lagi? Yang jelas kami mohonkan nanti kepada Sriati yang dalam hal ini sudah menguasai tentunya ya, berbagi, namanya juga berbagi ya, tapi baik di kita semua baik gitu ya. Banyak sekarang ini apa-apa berbagi praktik baik, cuma karena memang kita melakukan hal yang baik-baik supaya hasilnya baik gitu. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Bapak Ibu, walaupun di meja juga ada, nanti aja simpan dulu. Jangan nanti pas kita mengikuti kegiatan rokok malah keluar ya. Jadi kita selesai nanti jam 11 sebelum waktunya juga. Terus aja ngobrol, bahasa saya nggak cepres, ngobrol sendiri. Contoh kemarin kita itu kadang, kalau saya secara pribadi nggak ada ukuran senior dan junior sih. Siapa yang lebih mampu dia nyampaikan. Jadi dan yang muda bukan berarti nggak bisa kan gitu. Contohnya kemarin saya mengikuti sosialisasi penulisan ijazah. Kepala sekolah yang senior ya ngomong, apalah sosialisasi itu kan caca itu dah nulis ijazah itu gitu dari tahun ke tahun tidak berubah gitulah ijazah. Giliran ini sudah nulis, nilai sudah direkap, ramai di grup itu. Nilai yang mana yang dimasukkan di grup? Mana nulisnya? Kemarin sotoy kalau bahasa anak itu. Nah itu yang seperti itu jangan ditiru. So hebat, giliran udah mau nulis, yang mana yang dimasukkan nilai ini? Mana cara nyarinya nilai dapat 80 itu dari mana itu? Mau di jalan. Gitu akhirnya. Itu kan gitu yang jawab enak aja tuh. Kemarin kemana sosialisasi? Cuma sotak tadi. Sotak, so tahu, sotoy kalau anak kan. Atau kalau dia bilang sotoy. Milenial ini. Mudah-mudahan nanti seperti itu kita maksudnya jangan sotoy lah. Apa yang disampaikan yang kita belum tahu disampaikan nanti ya dengarkan baik-baik. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan nanti. Pesan dari Ibu Kepala Sekolah ini tentang disiplin kita, disiplin positif kita. Jadi nanti mungkin ada kaitannya yang ditulis oleh Nova juga tuh nanti yang kita sepakati bersama kemarin. Ada sudah berapa Nova? 12. Ada 13. Tentang disiplin positif. Nanti mungkin ada kaitannya, ada yang baru-baru sambil dimasukkan Nova nanti begitu selesai kita pertemuan hari ini kita sudah punya bahan untuk membuat tentang disiplin positif kita. Saya kira itu panjangan saya. Jadi nanti tidak kebagian. Saya akhiri, mohon maaf seluruh-seluruhnya. Kalau ada yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan. Semoga Bapak Ibu guru nantinya dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Ibu Sriyanti SBD tentang budaya positif. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas
limpahan berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengimbasan tentang budaya positif. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Burnai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Suparman SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru sejawat SDN 1 Burnai Timur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi Ibu dalam kegiatan ini. Walaupun kita tahu kita sekarang ini sedang sibuk, sudah selesai mengawas ujian, lalu mengoreksi nilai. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama tujuan dari kegiatan hari ini yaitu ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak. Di mana di sini saya telah menyelesaikan satu modul. Walaupun dalam satu modul ini ada 4 subtopik tema, itu 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantara, lalu 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu 1.3-nya itu visi guru penggerak, dan yang terakhir itu tentang budaya positif. Di mana di akhir modul ini kami diminta untuk melakukan aksi nyata pengimbasan tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Untuk pertama-tama mungkin kita ice breaking dulu. Dimohon berdiri. Di sini ice breakingnya tentang SPP-nya tentang buah ya. Mangga, apel, jeruk, duren. Nah, mangga, apel, jeruk, duren. Cara mainnya itu kalau mangga artinya maju selangkah. Ya. Kalau apel mundur selangkah. Lalu kalau jeruk diam. Kalau duren ambil. Nah, ya. Susah gue mentok sama Bu Ade. Mangga, apel, jeruk, duren. Ya, SBG-nya. Kalau mangga itu maju selangkah. Kalau apel mundur selangkah. Lalu jeruk diam. Dan duren ambil. Ya. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Duren. Mana maju dia? Sebelum konsentrasi, pecah konsentrasinya ya. Kita ulang sekali lagi. Oke. Mangga. Mangga. Apel. Ya. Jeruk. Duren. Iya, sekali lagi ya. Duren. Apel. Belum ya, konsentrasi ya. Habis ulangan jadi konsentrasinya buyar ya. Oke, kita ulang lagi. Mangga. Jeruk. Duren. Iya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, jadi di konsep budaya saya mohon maaf dulu pada Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan materi ini lebih dulu, lebih dalam. Jadi maksudnya mohon maaf, bukan berarti saya di sini untuk menggurui ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita hanya sharing, belajar bersama ya tentang diskusi mungkin kita ya tentang budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, restitusi, kontrol guru, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma kita diubah dulu. Yang dulu kalau anak disiplin itu harus kita kekang, harus kita hukum, pemberian hukuman atau pemberian hadiah. Di sini kita akan merubah pola pikir belajar kita. Adapun tujuan dari filosofi belajar Pancasila, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menciptakan budaya-budaya universal. Di dalam pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak itu, di mana nilai-nilai universalnya itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi inilah nilai-nilai universal yang diharapkan nantinya yang diharapkan kepada siswa. Lalu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila tadi, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mereka sadar untuk memperbaiki diri, ingin menjadi apa diri mereka nantinya, bukan karena motivasi eksternal, cuman pengen takut dapat hukuman. Mereka patuh bukan karena takut dapat hukuman ataupun pengen mendapatkan suatu penghargaan atau hadiah, tapi mereka mendapatkan sesuatu itu karena pengen berubah. Aku ingin jadi seperti ini karena nilai ini yang terbaik untuk diri saya, bukan karena hadiah atau takut karena hukuman. Jadi disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Nah, di sini kita melakukan praktek ya. Bagaimana? Di sini misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, misalnya ya. Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan di kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang penting untuk kehidupan Anda. Tugas B, tugas teman Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, apakah tangan Anda tersebut dibuka oleh si B atau tidak? Tawarnya apa? Jadi misalnya Bu Ade punya sesuatu yang berharga di tangannya, ya tiba-tiba Bu Anggi pengen minta tuh. Pengen minta, padahal itu berharga buat Bu Ade. Kira-kira dikasih atau tidak? Dia bisa dibuka tergantung dari motivasi dari dalam dia sendiri. Iya. Yang mau oleh motivasi dari kawan. Iya benar. Coba kita lihat ya. Nah, jadi disiplin itu aturan atau kontrol diri. Ya, kalau aturan kita memaksa, tapi kalau kontrol diri kita sendiri yang memiliki kontrol. Apakah tangan kita mau dibuka oleh teman atau tidak mau, pengen mempertahankan yang kita genggam tadi, yang berharga tadi. Jadi kontrol diri itu berasal disiplin itu dari kontrol diri kita. Ya,
Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol kita, tapi karena ia mau mengizinkan kita untuk mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang bersedia. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Kedua motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, internal. Jadi di sini tugas kita Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan motivasi internal kepada anak didik kita, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dapat hadiah. Ya. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Mungkin nanti Bapak Ibu sendiri bisa mensurveinya. Jadi tugas kita kalau misalnya mereka lebih banyak motivasinya eksternal, jadi tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi internal, bahwa belajar itu memang penting buat kita, ya, untuk masa depan kita, bukan karena hadiah. Lalu kita di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada untuk bertahan hidup, diterima dan disayang, lalu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi dari anak-anak juga mereka memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya. Kenapa sih anak-anak di sekolah kita itu sering iseng, jahil? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kenapa anak ini kok nakal, tidak mau nurut? Ya, ada kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang belum mereka dapatkan? Apakah kasih sayang? Apakah kesenangan? Ya. Jadi jika ada siswa yang sering iseng di kelas, itu kadang-kadang ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Cuma pengen ketawa, bikin senang, tapi yang lainnya susah. Susah karena Dijahit ya, karena iseng tadi. Ya. Jadi disiplin dengan identitas gagal itu karena ada hukuman dan penghargaan. Kenapa bisa gagal? Karena kalau dihukum itu anak-anak perasaannya bagaimana? Menyakitkan, tidak nyaman. Lalu muridnya takut sama guru itu. Lalu dia menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanya, kamu ini tadi melakukan kesalahan ini, enggak, bukan aku. Karena takut dapat hukuman tadi. Ya. Lalu murid menjadi rendah diri kalau dapat hukuman, misalnya kita hukum keliling lapangan atau ditertawakan teman, ya benar. Jadi mereka merasa rendah diri. Ya, Bapak Ibu. Lalu penghargaan. Kenapa penghargaan ini disebut juga gagal? Karena pemberian penghargaan itu tidak efektif. Ya. Merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Yang ranking 1 dengan ranking 2, padahal dia tadi cuma dapat nyontek dari aku, cuma kebetulan baik dia dapat nilai bagus. Iya. Ya, jadi itu dapat merusak hubungan. Jadi yang ranking 1 dengan ranking 2, tunggu semester depan aku kerja lagi. Tapi itu positif ya, berarti. Jadi itu merusak hubungan ya Pak ya. Lalu mematikan kreativitas. Jadi mereka tidak kreatif. Kenapa? Karena tujuannya belajar cuma pengen dapat penghargaan. Kalau tidak dapat penghargaan, masa bodoh, males belajarnya. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Lalu disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya itu jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita memberikan penguatan jangka pendek. Murid dapat menghormati peraturan, lalu stimulus respon.
Lalu restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan, lalu posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol, ya. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan manajer. Ya, pertama itu penghukum. Jadi posisi kita sama anak-anak itu kalau sebagai penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal melalui ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Jadi posisi penghukum ini jika anak melakukan kesalahan kita akan memberikan hukuman. Tapi bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Terkadang kalau menghukum ini hasilnya anak-anak itu menjadi berbohong. Kenapa berbohong? Tidak mau mengakui kesalahan karena takut dihukum. Lalu sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui penguatan ucapan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi anak murid, anak didik kita, ya. Lalu pembuat merasa bersalah. Memantau artinya mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang yang kita awasi. Jadi pembuat merasa bersalah itu kita mempengaruhi anak-anak dengan kata-kata bisa dengan kata-kata kamu tidak sayang sama ibu loh. Ibu sudah capek-capek mengajar, tapi kamunya nggak mau belajar. Itu bisa membuat anak-anak merasa bersalah dan menjadi ingin memperbaiki kesalahan. Lalu keempat itu pemantau. Memantau artinya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita sebagai guru bisa memantau murid ketika dia mendapatkan hukuman, kita sudah mengadakan persuasi, mengadakan diskusi dengan anak tersebut, kita minta dia untuk tidak melakukannya lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Di sini guru memantau apakah murid tersebut benar-benar mau memperbaiki kesalahannya. Jadi kita bisa memantau apakah dia melakukan kesalahan lagi. Lalu yang kelima itu adalah posisi manajer. Ya, jadi kita guru juga manajer sebenarnya Bapak Ibu. Iya, tinggi jabatan kita kalau di perusahaan kita ini manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi di posisi manajer ini kita sebagai guru sudah memiliki skill atau keahlian baik itu di posisi kita sebagai pemantau maupun sebagai teman. Lalu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas itu kita bisa mengadakan diskusi bersama anak-anak di kelas, kalau keyakinan kelas. Satu, kita mempersilahkan warga kelas atau anak untuk curah pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama. Lalu kedua, mencatat semua pendapat yang muncul, mengubah redaksinya dalam kalimat positif. Jadi kalimatnya harus positif, jangan tidak boleh. Tidak boleh ada kata tidak atau jangan, ya.
Jadi kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif. Boleh. Lalu meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Kelima, jika sudah disepakati seluruh warga kelas menandatanganinya, jadi anak-anak ikut menandatanganinya. Jadi mereka tahu kalau mereka melakukan kesalahan itu kita bisa mengembalikan kata-kata itu. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Bagaimana cara anak tersebut mau memperbaikinya? Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman, kita berikan konsekuensi dari keyakinan kelas yang kita buat. Lalu yang keenam, memajang di dinding di tempat yang mudah terlihat agar anak-anak bisa membacanya sendiri keyakinan kelas yang telah dibuat agar dipatuhi. Lalu ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah materi baru yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Ya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik atau memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebuah tawaran. Ya, itu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Itu ada validasi tindakan, lalu ada penguatan, lalu menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak datang terlambat ke kelas, kita harus menanyakan dulu. Jadi dengan kata validasi tindakan ya, kita bisa mengatakan kepada anak, tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, tapi ibu juga sering melakukan kesalahan. Tapi di sini kita bukan mau mencari kesalahan, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Lalu yang kedua itu menanyakan tindakan yang salah. Dia kenapa datang terlambat? Alasannya kenapa? Ditanyakan. Tidak ujuk-ujuk langsung menghukum. Datang-datang terlambat langsung dihukum. Ya, tidak boleh. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas apa? Kelas kita yang mana yang kamu langgar? Maka dia akan mencari sendiri, dia akan berpikir keyakinan kelas ini yang saya langgar. Lalu kita berikan solusi, bagaimana kira-kira anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, misalnya dengan tidur lebih awal atau menghidupkan alarm. Ya, jadi kita berikan solusi kepada anak. Kita tanyakan alasannya kenapa, lalu kita berikan solusi. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita diskusi, tanya jawab kita bahas bersama. Saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf bila ada kata-kata penyampaian yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat yang dimuliakan oleh Allah, tiba saatnya kita pada sesi pertanyaan. Ibu Srianti sudah menyiapkan jawaban-jawabannya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bapak Ibu silakan mau menanyakan tentang materi kita yaitu budaya positif. Silakan Bapak Ibu untuk keluhan atau yang terjadi di dalam kelas ataupun tentang keyakinan yang belum sempurna. Mungkin nanti Ibu Sri bisa menjawab dari soal-soal kita semuanya. Baik, dimulai dari kelas 1 apa gimana? Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, mungkin kita mulai diskusi hari ini dengan pertanyaan pemantik dulu. Ya, dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tolong berikan alasan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tolong berikan alasan. Kita mulai dari Bu Rosina, Bu Leti. Baiklah. Kalau menurut saya tidak setuju, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya hukuman
itu berdasarkan motivasi dari eksternal. Anak-anak jadi motivasinya karena takut, seperti itu, takut dihukum. Jadi belum menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Bu Desi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah, boleh berikan alasan. Silakan Bu Anggi. Begini aja lah. Saya mungkin bagian tidak setuju Bu ya, tapi bukan jadi atau kan karena apa? Karena hukuman itu terkadang anak bisa sadar karena hukuman. Terkadang karena beda-beda tuh. Anak itu kita kasih hukuman dia mengerti. Di dalam satu kelas itu kan berbeda-beda karakter. Berbeda-beda karakter Bu. Ya tapi hukumannya sesuai dengan peraturan, tidak menyalahi aturan gitu. Iya, masih setuju saya hukuman. Tapi karena kita tidak dibolehkan lagi judulnya kan, karena sebagai itu jadi gimana nih untuk memajukan kelas itu sekarang bingung. Yang terlambat kelas mau dihukum apa sudah dibilang itu yang di terlambat kelas masuk jam 8, masuk sampai aku pernah ngajar tiba-tiba nyelonong. Saya bilang kamu dari mana? Kamu siapa? Saya kelas 4 Pak. Saya kok kamu langsung masuk kata saya. Terus saya suruh dari depan, dari pintu, gimana cara masuk ke pintu dulu. Assalamualaikum. Besoknya masih Bu. Karena nggak saya hukum. Iya, itu maksudnya gimana Bu? Coba dijelaskan. Ya, ya. Solusinya gimana? Karena ya ada yang menanggapi boleh. Menanggapi dan memberikan pernyataan saya sendiri nih ya. Kalau kita bicara tentang disiplin positif yang sekarang, konteksnya itu ada pertanyaan setuju tidak setuju, kan harus ada alasannya gitu. Kalau Desi tadi setuju alasannya anak takut kan gitu, jadinya mau nggak mau disiplin, nah disiplinnya ada rasa takut. Jadi yang dimaksud tadi kan ada unsur intrinsiknya, kalau bahasa sastra itu nggak tumbuh dari anak itu kan gitu. Tapi hukuman itu juga sebenarnya tidak buruk, bisa efektif juga kalau kata itu diberikan. Tergantung dari sisi mana kita. Ada saatnya anak kita kalau meminta anak tuh tumbuh kembang dari dirinya sendiri, ada saatnya juga kita memberikan hukuman sebenarnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi itu masih tetap boleh diberlakukan hukuman itu sesuai konteksnya kan, sesuai konteksnya itu. Seperti yang tadi, sebetulnya kan hanya sekedar kalau mau saya itu sekedar bahasanya aja sih. Hukuman dengan sanksi itu kan sebenarnya, sanksi itu kan artinya kita memberikan sesuatu yang karena dia melanggar. Hukuman juga diberikan karena dia melanggar. Melanggar apa? Melanggar aturan yang sudah kita buat. Nah, bahasanya diperhalus sekarang ini. Sebenarnya itu sebenarnya sih kalau menurut saya itu sebetulnya itu bahasanya diperhalus seperti ini: mati, mampus, modar, meninggal, wafat, mangkat, berpulang, sampai umur. Itu kan sama pengertiannya, hilang nyawa. Hanya diperhalus saja itu. Jadi kalau saya masih tetap setuju, disiplin, nggak melanggar disiplin, hukum kan. Hukum artinya tidak yang namanya hukuman itu tidak harus kita yang buat, maksudnya itu. Kamu mau digimanakan, kamu terlambat, kan hukuman itu sebenarnya, bahasanya aja dibuatnya. Bahasamu apa yang kamu kata itu konsekuensi, sebetulnya itu hukuman. Apa yang kamu inginkan, kamu terlambat itu, kamu mau apa? Saya mau bikin sesuatu, kan cuma dari dia datangnya gitu, bukan dari kita.
Saya kira itu hukuman berlaku lah. Kalau hukuman tidak berlaku, banyak maling. Terima kasih. Itu sekolah banyak maling. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi lagi? Mungkin ada pendapat lain? Boleh, silakan Ibu Siti Masito. Jadi memanage di kelas ya, kita sudah memanage dan memberikan kebebasan anak untuk menyampaikan kira-kira apa yang akan menjadi keyakinan kelas yang nanti akan diterapkan. Nah, hukuman ini bisa dikasihkan dengan cara kesepakatan yang sudah kita buat tadi, seperti Ibu sampaikan tadi ya. Kalau kesepakatan kelas tadi dilanggar, nah anak akan ditanya, yang nomor berapa yang kamu langgar tadi? Nah, otomatis kan kita dari situ memberikan hukuman. Jadi saya di antara setuju dan tidak setuju, tapi kayaknya cenderung ke setuju. Tetapi hukuman itu diberikan kepada tolong ya, saya memang kurang pintar tapi minta tolong. Saya lagi ngomong gitu. Jadi nanti kalau saya sudah ngomong mau dicanggah, mau diadu, mau dibully, monggo terserah. Ya. Jadi saya setujunya itu hukum itu diterapkan setelah dibuat sebuah kesepakatan kelas tadi. Jadi semata-mata hukuman itu dilakukan karena memang dia melanggar kesepakatan kelas. Itu. Jadi intinya hukuman setuju dikasihkan, tapi dengan syarat karena tadi sudah dibuat kesepakatan. Iya, sudah di-manage. Ya, entah kesepakatan sekolah atau konsekuensinya. Begitu sendiri. Iya. Sampaikan aja apa-apa. Tadi kita sudah mendengarkan masing-masing pendapat Bapak Ibu guru tentang pendapatnya tentang setuju atau tidak setuju tentang hukuman ya. Seperti kata Pak Edi tadi, jadi kalau sekarang itu kalimatnya lebih diperhalus seperti kata Pak Ibu Siti Masito ya, Bu Desi. Jadi anak-anak tidak lagi dikenalkan dengan kata hukuman. Ya, jadi lebih diperhalus dengan kata konsekuensi. Ya. Jadi ketika mereka melanggar suatu keyakinan kelas, peraturan kelas kita, mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan dilakukan. Karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang berjanji akan melakukannya. Jadi kalau sekarang mungkin hukuman tidak ada, mungkin dengan bahasa lain diperhalus. Jadi anak-anak itu tidak mindsetnya itu diubah. Kalau mendengar kata hukuman itu mereka langsung takut, mereka langsung ingin menghindari, ingin berbohong kalau melakukan kesalahan karena takut tadi. Jadi sekarang tidak ada lagi hukuman, tapi dengan kata konsekuensi. Jadi mereka kalau setelah melakukan kesalahan mereka tahu sendiri ini konsekuensinya apa yang akan saya lakukan. Saya sudah berjanji, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya hukuman fisik mungkin dihilangkan, ya hukuman. Jadi karena identik anak itu kalau tahu hukuman, kata hukuman identiknya itu dengan hukuman fisik, ya Pak Basri ya. Jadi makanya sekarang hukuman itu ditiadakan, bukan ditiadakan, tapi konsekuensi. Jadi tidak ada lagi hukuman fisik. Ya, karena mindset anak-anak kalau hukuman itu beridentik dengan fisik ya, hukuman fisik, lari berapa keliling, membersihkan apa. Jadi itu semua tidak ada lagi sekarang. Jadi konsekuensinya mereka mendidik lebih ke arah yang positif sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, kita bahas yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin memberikan alasan? Iya, silakan Pak Ibu. Harus pakai mikrofon terus. Biar suaranya terdengar. Jadi sebetulnya itu kan begini.
hukuman. Hukuman itu kan artinya sesuatu yang diberikan karena ada pelanggaran yang dilakukan. Kan gitu. Jadi coba lihat nomor 2 itu. Kalau yang pertanyaan nomor 1 itu kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Iya. Kan gitu. Kalau tidak setuju artinya nggak ada hukuman berarti kan. Kalau anak melanggar disiplin. Apa contohnya ya, sudah beberapa tadi diberikan. Kemudian yang kedua ini pemberian hukuman dengan hal positif. Nah artinya yang kita pernah lakukan itu memberikan hukuman itu kurang bagus mungkin gitu kan. Karena kita kadang bukan kurang bagus sih. Kalau saya dulu kalau anak melanggar tampar tuh lah hukumannya. Itu kan negatif berarti kan. Yang dicontohkan Desi tadi, anak jadi takut kan gitu, karena dia melanggar kemudian diberi hukuman, anak jadi takut. Sekarang kalau yang nomor 2 takut lagi kira-kira anak itu kalau membaca atau suruh nyanyi, takut gak? Padahal itu hukuman kan, jadi artinya hukuman tetap diberikan kan. Tapi bentuknya positif kan itu, tapi namanya hukuman karena dia sudah melanggar tadi. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 ini coba kita kaitkan itu. Artinya nomor 1 itu harus tetap diberikan kan? Pemberian hukuman nomor 2 kan? Iya. Jadi umpamanya nih anaknya Nova nih, kelas 1 maksudnya. Iya. Melanggar umpamanya. Numpahkan makanan di kelas, kotor lah semua ya, dibiarkan kan enggak kan? Diberi apa tuh? Diberi hukumannya apa? Nah dia bersihkan sendiri. Namanya apa tadi? Hukuman cuma ya diberikan hukuman itu, diberikan hukuman. Konsekuensi itu kan sesuatu yang dilakukannya. Itu kalau saya itu. Jadi tetap hukuman itu diberikan. Kalau nggak diberikan anak, iya biarin aja. Orang nggak dihukum kok, nggak di kan gitu. Tapi yang positif sekarang itu nggak disuruh berdiri. Kamu lumpahkan apa tadi? Nasi. Kamu iya suruh tegak gini aja. Nah itu kan namanya tidak positif berarti kan. Anak kasihan. Yang positif, tapi hukumannya tetap diberikan gitu kan. Artinya gitu kalau saya amati antara nomor 1 dan 2 itu. Itu. Iya, Desi mulai bingung lagi gitu. Ini teman saya mau nambahkan tadi pengen ngomong. Oh iya boleh. Iya, Bang. Silakan Bu Ani. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut saya pemberian hukuman itu harus selaras dengan kesalahan yang dilakukan, konsekuensinya. Misalnya kalau dia gak bisa ngerjain dalam kurun waktu yang diberikan, misalnya seperti itu, hukumannya bisa membaca atau konsekuensinya harus membaca buku halaman yang sudah dipelajari. Nah itu mungkin saya setuju seperti itu Bu. Kalau membersihkan halaman misalnya dia membuang sampah sembarangan, jadi konsekuensinya harus membersihkan halaman sekolah. Mungkin itu saya juga setuju Bu seperti itu. Terima kasih. Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahi? Boleh Bapak Ibu Guru kita diskusi di sini. Pemberian hukuman seperti tadi, mungkin kata-katanya akan diganti, tidak boleh lagi kata hukum, kamu dihukum, ya. Jadi menjudge dengan kata hukum. Jadi kita mungkin di sini kita akan menggantinya dengan kata konsekuensi. Kenapa? Karena dengan kata menghukum itu kalau mungkin SD kita tidak terlalu banyak konflik ya. Coba kalau kita lihat di SMP atau SMA, ada guru yang marahin anak, pas pulangnya langsung ditujang, ditapel,
terus sepedanya dirusak, ada yang lebih parah malah dibunuh. Nah itu mungkin makanya pemerintah mungkin mengganti melarang dengan anak-anak, guru memberikan hukuman kepada anak. Ya kalau mungkin SD mungkin belum sebrutal itu ya. Bapaknya malah ya, ya kalau ada laporan dari anaknya ke orang tua, bapaknya yang ini. Ya jadi karena banyak kasus-kasus seperti itu, anaknya dihukum, bapaknya ngadu ke polisi. Ya jadi di sini tugas kita hanya menuntun anak ya, menuntun kodrat anak ya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita hanya menuntun, mengarahkan anak tersebut. Kita memperbaiki kesalahan mereka dengan memberikan penguatan, ingin jadi seperti apa mereka, memberikan mereka semacam motivasi dalam diri. Mereka ingin jadi seperti apa? Kalau melakukan ini terus, kesalahan yang terus, mereka pengen jadi apa? Bagaimana ke depannya? Ya, seperti itu. Lalu nomor 3, Bapak Ibu, kita bahas lagi nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Ya, boleh silakan Bapak Ibu keluarkan pendapatnya. Di sini kita berdiskusi. Nomor 3 ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan kita memberikan seperti yang kemarin lah, misalkan ada kegiatan ekstra itu ya, diberikan penghargaan itu, teman-teman yang lain kan, dia dapat, aku nanti harus lebih baik dia dapat. Nah, memang tadi balik lagi ke yang tadi ya, sebenarnya ya, paling ada misalkan ada hadiah, jadi yang lainnya termotivasi untuk lebih baik. Nah itu, walaupun sebenarnya hadiah juga nggak bagus ya, karena mendolimi bahasanya ya, mendolimi teman-teman yang lainnya. Tapi kalau kita mengambilnya dari sisi positifnya, nah kita memberikan hadiah dengan tujuan mudah-mudahan teman-temannya termotivasi untuk bisa seperti mereka. Nah itu setuju. Ya, terima kasih Bu Tini atas pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahi atau menambahkan pendapatnya, boleh. Atau ada yang ingin menyanggah? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya setuju untuk poin nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini kan yang dimaksud motivasi itu motivasi intrinsik ya Bu ya, dari dalam diri anak. Jadi motivasi itu tidak hanya berbentuk barang, bisa pujian, bisa penguatan, dan garis bawah juga bahwa ketika memberikan motivasi, kita memberikan reward jangan diberitahu terlebih dahulu. Jadi jangan seolah dia itu mengharapkan sesuatu karena ada hadiahnya. Jadi sebelum diberikan, jangan kayak besok belajar yang rajin ya, nilainya besar, nanti ada hadiah dari ibu. Jadi ya, motivasi internalnya dan eksternalnya yang sampai anak itu tahu seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova. Tadi setuju ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan, boleh menyanggah. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju ya. Kalau saya nilai dari segi umum ya, itu penghargaan memang bagus, memotivasi anak secara keseluruhan. Tapi kalau menurut saya ini di dalam kelas kurang begitu setuju karena apa? Jadi anak yang pintar itu berlomba pintar, anak yang kurang itu akhirnya lempam. Ya, karena mungkin itu aja yang bakal yang dapat hadiah. Nah jadi saya tuh kalau tidak, bukan saya tidak setuju ya, tapi kalau di dalam lingkungan seluruh kelas, seperti contohnya kan itu di musola kan Maco Yasin, itu kan anak yang besar yang bisa diterapkan. Tapi kalau menurut saya di dalam kelas, terutama kelas 1 dan 2 itu mungkin tidak setuju saya seperti mengasih penghargaan ya.
Nah itulah mungkin teman-teman lain tidak sependapat atau sependapat, itu menurut pengamatan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Edi. Wah, kalau aku mah nambah terus. Biar tambah lama nih. Nanti tambah lapar ya. Iya, penghargaan itu kan tidak harus berbentuk barang, piagam, apa namanya yang dibungkus buku. Bukan itu yang dimaksud penghargaan. Itu kan banyak penghargaan. Kata-kata yang kita lontarkan itu penghargaan. Bagus, the best, you the best. Jadi anak ya betul termotivasi. Wah, aku senang saat kemarin aku dipuji terus sama Bu Anggi, kan gitu anak semangat. Senang semua sampai anak kelas 6 itu Pak. Anaknya semangat jadi karena dipuji itu penghargaan. Iya semangat. Penghargaan dalam bentuk Bangga habis. apa itu? Verbal, ya, verbal kata-kata itu. Ada lagi kalau yang semester sekali yang Bu Tini tadi tuh dibungkus di dalamnya ada macam-macam door prize. Saya pikir memang iya bagus itu. Ada yang kantongnya penuh, penghargaannya berupa lembaran-lembaran ungu, biru, merah gitu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Dan yang disampaikan Bu Nova tadi, saya pikir saya kurang sependapat tuh. Tidak masalah, kan kita tuh lagi menggali motivasi. Mau disebutkan dulu dari awal tidak apa-apa. Motivasi ini kan namanya motivasi itu kan sesuatu yang diberikan untuk nyuntik. Besok siapa yang nilainya di atas 90, 10.000 buat jajan besok. Semangat belajar itu. Karena pengen dapat 10.000 tadi kan. Awalnya tidak apa-apa seperti itu, tapi nanti lama-lama kan terbiasa itu. Ya, umpamanya juga siapa yang besok berangkat pengajian pulangnya dapat door prize itu saya pikir tidak masalah itu walaupun disebutkan dari awal. Banyak kok dari kita yang seperti itu. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Jadi pemberian penghargaan itu ada yang boleh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Jadi kalau penghargaan dalam bentuk verbal itu bagus untuk memotivasi anak. Tapi kalau dalam bentuk barang, mungkin kalau dari modul yang didapat ini kalau bisa kurang efektif kalau berbentuk barang. Karena anak-anak berubah motivasinya menjadi ingin mendapatkan hadiah. Jadi mereka melakukan atau belajar itu bukan karena dorongan dari dalam, tapi hanya ingin mendapatkan hadiah. Jadi itu bisa mematikan kreativitas mereka. Ketika tidak ada hadiah, mereka tidak semangat untuk belajar. Nggak ada hadiah, ngapain belajar? Ngapain mau aktif seperti itu? Karena nggak ada hadiah. Jadi kalau dinilai pemberian hadiah berupa barang itu kurang efektif. Lalu terhadap teman sesamanya mereka hubungannya akan menjadi kurang bagus. Padahal dia tuh dapatnya cuma nilainya beda sedikit dari aku, tapi dia yang dapat hadiah. Nah itu berarti kan hubungan mereka ada iri, ada rasa tidak senang, ada rasa tidak terima. Ya seperti itu. Jadi kalau seperti kata Pak Edi, penghargaan verbal itu bagus, harus dilakukan terus-menerus untuk memotivasi anak. Ya, atau memberikan solusi. Ya, silakan Bapak. Tadi ada motivasi internal dan eksternal kan? Ya. Motivasi tadi. Iya. Motivasi internal, eksternal. Barangkali ada yang bisa menjelaskan tuh mana yang lebih mudah kita membina anak itu, yang internal apa yang eksternal, dan bentuknya yang seperti apa tuh?
Itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa ada yang nyampaikan sehingga saya bisa menerapkannya di kelas nanti. Yang mana yang lebih mudah motivasi yang internal apa yang eksternal? Pengaruh negatif positifnya kepada kita dan anak itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan ada yang memberikan pencerahan hari ini sehingga saya bisa menerapkannya di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita kembalikan ke forumnya pertanyaan Pak Edi. Mungkin ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin memberikan pendapatnya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang lain pernah mengalami permasalahan yang seperti Pak Edi rasakan dan mendapatkan solusinya seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Baiklah, sebenarnya saya juga di sini masih sedikit bingung juga ya. Tapi sepanjang pengalaman mungkin dan seperti yang kalau menurut saya untuk menumbuhkannya sepertinya lebih mudah ya eksternal. Untuk menumbuhkan motivasi eksternal itu kan namanya dari luar mudah bisa terlihat. Contohnya tadi kalau dalam hal motivasi penghargaan boleh dalam bentuk barang ataupun pujian tadi kan. Tapi sementara kalau dari internal itu artinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari dalam anak didik itu sendiri. Nah ini yang sulit. Bahkan untuk saya pribadi mungkin juga sering mengalami begitu. Jadi motivasi dari internal ini memang sulit untuk menumbuhkannya. Dan ini kembali ke pribadi masing-masing. Apakah memang punya keinginan untuk menumbuhkan motivasi itu atau tidak? Seperti itu. Dan untuk pengalaman contoh atau apa tadi apa ya? Contoh cara menerapkannya ya. Saya belum untuk menerapkannya ya apa ya eksternal tadi yang sudah sering terjadi. Kalau internal ini pengalaman pribadi kurang sih, belum ada pengalaman pribadi Pak. Demikian, mungkin ada dari teman-teman lain yang lebih rinci dan mungkin lebih ada yang mengalami. Boleh demikian menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi atas tanggapannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, kembali tentang motivasi ya. Motivasi yang internal berarti dalam diri pikiran dia sendiri. Eksternal dari luar. Ya, Internal dari dalam diri. iya benar. Nah yang maksud saya tergantung usia ya. Kalau menurut saya, ya karena ya kelas 1 sampai 3 beda, kelas 4 sampai 6 beda juga. Kelas 6 kalau dia dari saya sering ngajarin anak sesuai dengan pikiran kamu, mikirin apa sehingga kamu tidak bisa hafal gitu. Ya waktu duha aja 2 minggu ditagih nggak hafal. Sedangkan maaf ngomong otak manusia itu bisa menyimpan 1 triliun sel. Itu dari artikel. Bisa menyimpan 500 buku ensiklopedia yang tebal itu. Itu pikiran manusia kita, otak kita. Kenapa dia bisa waktu aja nggak bisa? Saya cerita gitu. Akhirnya kamu motivasi diri kamu aja sendiri. Saya nggak mau hukum. Saya nggak mau lagi mikirin kamu lagi, kata saya. Bisa nggak kamu minggu depan bisa hafal nggak? Saya tagih. Akhirnya bisa. Itu dari mana itu? Eksternal. Dari luar atau dari saya? Iya, karena bapak yang ngegosok. Ya tapi dalam supaya saya kotor ya. Iya. Karena ada tekanan dari bapak sehingga tumbuh dia. Sehingga dia tumbuh motivasi ya. Mungkin ya seperti itulah kalau saya mengajar di kelas 6 atau. Tapi kalau saya di kelas 1 saya belum pernah ngalamin. Ya mungkin dari internal dari situ. Jadi makanya aku belum kemana, masih di antara garis miring tadi.
Itu saja. Ya, itu saja dari saya. Kalau seperti itu, kalau yang beri hukuman terus, kan bisa-bisa anak. Ya, diskusi yang seru sekali ya Bapak Ibu untuk dibahas ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain, ya boleh silakan. Boleh. Nambahin ini bisikan dari Mbak Ayu. Seperti tadi yang Pak Edi sampaikan ya, harus digosok dulu. Anak itu akhirnya muncul motivasinya, itu betul. Terus yang keduanya di samping digosok tadi, digosok dengan hal yang positif tentunya ya. Nah, di samping digosok tadi, dari eksternal itu harus uswatun hasanahnya dimunculkan gitu nah. Contoh teladan yang baiknya. Jadi kalau anak mungkin ini secara teori ya, yang ngomong juga belum bisa sampai lebih baik ke situ. Secara teorinya mungkin gini sholat yang bagus, dan berarti yang menyampaikannya itu harus sesuai dengan ucapannya tadi. Jadi keteladanan itu yang diberikan ke anak nanti akan mengikuti apa yang disampaikan dari eksternal. Iya, terima kasih Bu Tini atas penjelasannya. Tadi mungkin ada yang ingin menambahi lagi. Boleh silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya adanya motivasi intrinsik itu karena ada motivasi ekstrinsik. Ya. Dari bayi misalnya kita mau belajar jalan itu kita motivasi dari luar dulu. Baru dia nanti akan tumbuh. Oh aku pengen belajar jalan. Kita misalnya belajar ya, anak-anak itu belajar. Itu otomatis yang ekstrinsik dulu nanti akan mempengaruhi motivasi intrinsik. Jadi itu seiring nanti. Pertanyaan saya itu kan mana yang lebih mudah mempengaruhi atau dia tumbuh sendiri itu kan, eksternal atau internal yang lebih mudah tuh memotivasi dan motivasi yang untuk anak ini. Nah contohnya yang kayak mana yang terutama aku yang internal itu. Kalau yang eksternal karena tiap hari juga kita memberikan motivasi kepada anak itu kan, eksternal semua itu. Nah yang internalnya ini yang nggak bisa dilihat kan gitu. Untuk lebih mudahnya kita memberi motivasi ekstrinsik. Tetapi dari motivasi ekstrinsik tadi akan tumbuh motivasi intrinsik. Ya. Itu dari saya, tetapi motivasi intrinsik ini bisa termotivasi sehingga menimbulkan sebuah motivasi intrinsik itu apabila ada keteladanan. Nah jadi yang saya sampaikan itu merangkai tadi disampaikan. Oke. Ya, terima kasih Bu Siti. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak? Begini, kalau yang ekstrinsik eksternal, ya yang eksternal itu bahasa kita ini sebetulnya pengaruh kan. Yang pengaruh ini yang dari luar ini sangat kuat itu kepada anak itu. Dia sudah internalnya dia sudah ada. Aku pengen hari ini aku mau belajar. Jam 2 nanti aku mau belajar. Ini contoh internal nih. Tumbuh dia. Tiba-tiba datang temannya. Kiki, mancing yuk. Aku bawa roti. Mulai goyah nih. Aduh, iya seru mancing nih. Pengaruh eksternal itu kan namanya. Eksternal itu. Nah, yang internalnya ini yang. Nah, maksud saya bagaimana memotivasi yang internal ini supaya dia kokoh, kuat, gitu. Ya. Terima kasih Mbak Edi. Jadi mungkin ini menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu Guru, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak-anak didik kita. Mungkin benar
Bapak Ibu Siti Masito kita berikan teladan dulu. Jadi ketika melihat teladan seseorang yang dikaguminya, seseorang yang baik menurutnya, jadi tumbuhlah motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk menjadi seperti apa mereka. Ya, mungkin kita lanjut sharing lagi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin membahas permasalahan anak didiknya di kelas yang kira-kira perlu solusi. Mungkin dari rekan-rekan guru ada yang ingin memberikan solusi atau memberikan jalan keluar dari anak didik kita. Jadi ketika anak didik kita punya masalah, mungkin tugas kita sebagai guru bukan hanya guru kelasnya saja yang harus membantu memberikan solusi, tapi rekan guru bisa memberikan juga. Silakan Ibu Anggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan di kelas ini yang masih saya pikirkan penyelesaiannya Bu, tentang anak yang kalau diberi tugas tidak mengerjakan. Nah, kira-kira konsekuensi apa sih Bu yang membuat anak itu di dalam dirinya, oh ya aku harus mengerjakan, seperti itu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ini ada dia memaparkan permasalahannya di kelas. Jadi ada anak didiknya yang yang tidak mau mengerjakan tugas. Ketika mungkin ini sudah berkali-kali. Jadi mungkin Bapak Ibu guru punya tips, punya solusi yang pernah menangani masalah seperti ini dan bisa kembali menjadi anak yang baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya bukan menjawab sih, tapi kayak ya kita sharing. Jadi ada Bu di kelas saya itu seperti itu. Jadi kalau dikasih tugas dia nggak mengerjakan gitu kan. Jadi saya ambil sikapnya gini. Yang pertama, anak itu harus diperhatikan. Nggak taunya seperti itu satu. Yang kedua, pindah tempat duduk itu pengaruh. Kalau biasanya dia sama cowok, kita pindah ke tempat cewek, itu dia timbul rasa malu. Jadi kalau dengan rasa malu itu dia malah bisa mengerjakan, karena mau main temennya sudah jauh kan dari sana, di bangku yang depan. Itu ada di kelas 3 ada. Satu lagi yaitu tadi harus diperhatikan. Kalau saya itu kemarin masalahnya saya kasih tugas, saya ada kerjaan di kantor, itu pasti nggak kerjakan anaknya, pasti nggak mengerjakan. Ya, jadi solusinya seperti itu dari saya. Terus tadi ke belakang sedikit tentang yang ekstensif, yang apa? Eksternal. Ya. Kalau di ekskul itu kan 1 minggu sekali. Jadi dari awal saya sudah bikin peraturan, kalau kamu berkata kasar nggak usah latihan lagi. Anak-anak kan sering tuh capek dikit mulai keluar kata-katanya, itu langsung sudah keluar, nggak usah latihan. Kalau saya seperti itu keras. Kalau saya waktu di ekskul keras, bapak nggak butuh kamu latihan. Kalau kamu mau latihan, kamu harus ikuti peraturan bapak. Ekskul cuma seminggu sekali gitu. Jadi saya kemarin sempat bilang, kamu tahu timnas Indonesia, pemain itu kalau ketahuan makan mie goreng, makan mie ayam, langsung dicoret dari timnas. Nah saya tuh di luar ekspektasi saya, Pak, dia makan mie dikeluarkan Pak ya dari ekskul kita gitu. Berarti ya tadi benar kata apa yang kita mencontohkan tadi. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Herma ini, mungkin apa Bu Cucung kayaknya. Ya, terima kasih Pak Rizky atas tanggapannya. Mungkin ada yang ingin berbagi pendapatnya atau pengalamannya tentang siswanya. Boleh Bapak Ibu? Ya, silakan Bu R.
terima kasih atas waktunya. Saya sependapat sama Pak Rizky. Tapi di sini yang perlu saya tambahkan, karena kita bisa juga melihat dari latar belakang anak tersebut ya. Kenapa alasan dia nggak mau mengerjakan soal baik itu PR ataupun di dalam kelas. Nah di sini memang kita harus mendekat, diperhatikan, dibimbing. Istilah kita ada di situ bimbingan khusus untuk anak tersebut. Ya, mungkin juga kalau di anak di kelas yang lebih tinggi mungkin tidak ada kira-kira, tapi di kelas 6 tadi ada. Nah kita bagaimana cara mengubahnya itu tadi ya dah. Mungkin anak ini apa dari rumah kurang ada perhatian. Kita di sekolah itu kan kembali kepada nilai positif tadi. Mungkin kita di sini sebagai teman kita terapkan. Nah, di samping kita memantau keadaan dia, dan kemudian kita juga mungkin saya di sini kelas 2 ya. Kelas 2 itu ada 2 anak bermasalah, tapi bukan masalah masalah istilah pelajaran mungkin di luar jangkauan kita ya. Ya tapi saya dekati terus ya, saya bimbing, insya Allah dia berubah. Tapi di sini kita kembalikan kepada orang tuanya juga. Kalau kita istilahnya membimbing, membina di sekolah, tidak ada perhatian dari orang tuanya, kurasa tidak nyambung juga kita kan. Ya, jadi di sisi lain kita harus kontak sama orang tuanya. Apalagi dia sering tidak melaksanakan tugas apa yang pernah kita berikan. Nah, kurasa itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih Pak Edi. Begini Bapak Ibu, kita mengambil banyak contoh, tapi kasus itu satu kasus belum tentu sama cara penanganan masalahnya. Iya. Ada anak yang dikasih pendekatan seperti tadi, bahasa saya cerutak. Dia cerutak. Jadi kalau saya pendekatan iya, ada pendekatan. Baik, yang namanya kita harus ada pendekatan kepada anak, memang harus dekat dengan anak. Tapi saya perhatikan juga ada anak yang kayak gitu didekati, bukannya dia disiplin, bukannya dia ini malah kurang ajar. Saya kasih contoh Pak Bu ya. Pernah dengar nama Gibran enggak? Di kelas 6. Setahun ini ada nggak dengar kasus Gibran ribut? Ya ada kan? Dulu kayak apa? Nah, selama di kelas itu nggak ada dia. Kenapa? Rahasia saya dong. Pernah dengar nama Firman nggak? Firman yang sudah keluar. Betapa hebatnya dia kan? Pendekatan yang saya lakukan, pendekatan yang membuat dia bagaimana dia itu mau mengerti dengan dia sendiri gitu kan. Aku ini harus seperti apa? Itu aja sebenarnya. Tapi satu kasus belum tentu sama cara menyelesaikannya. Kasusnya sama, anak nggak mau mengerjakan tugas, tapi belum tentu kita terapkan dengan cara yang metode yang sama. Ada tadi yang saya contohkan, kasusnya sama, nggak mau melihat, kita ada pendekatan, malah cerutak tadi, malah dia tambah, aku deket dengan ibu sayang sama aku, bapak sayang sama aku, tambah kurang ajar dia nggak mau mengerjakan. Ada yang seperti itu. Artinya motivasinya beda-beda gitu. Jadi cara menyelesaikan sesuatu ada yang namanya, kalau bahasa dokter itu ada diagnosis, dan itu kita lakukan harus ada diagnosis dulu. Kasusnya seperti apa didiagnosa oleh kita. Apa yang merasakan? Perut kembung, mual-mual, mau muntah, perih. Oh, positif. Kasih obat apa? Roma kan? Tidak mungkin dikasih obat bisul. Makanya ketika diagnosis kan nggak boleh salah kita ngasihkan jawaban gitu. Oke, tambahnya gitu. Saya kira nggak saya habis 11 nanti teler.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, diskusi yang seru sekali ya. Jadi di budaya positif ini kita diberi semacam pelatihan bagaimana menghadapi anak-anak. Jadi kita dimulai dengan motivasi. Jadi anak itu melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan itu karena apa? Lalu dilihat latar belakangnya, permasalahannya. Ada tadi 5 kebutuhannya. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan anak yang mana yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu? Apakah karena kekurangan kasih sayang? Apakah karena ingin diperhatikan oleh gurunya? Jadi di situ tugas kita sebagai guru untuk menganalisa. Jadi karena itu tugas guru itu menuntut anak. Jadi berat sebenarnya tugas kita ya semuanya guru. Jadi setiap anak seperti kata Pak Edi berbeda-beda karakter. Kalaupun dikasih treatment seperti ini tapi tidak cocok untuk anak yang ini. Nah, jadi disitulah kita diminta digali pengetahuannya tentang budaya positif ini, bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti itu. Ya, karena itu ada motivasi anak tadi ingin seperti apa? Kenapa motivasinya melakukan kesalahan itu? Apakah ingin dihargai? Apakah ingin cari perhatian gurunya? Ya, seperti itu. Mungkin kita sebagai guru yang lebih peka terhadap anak tersebut. Jadi seperti kata Pak Edi, kita kasih treatment yang mana? Terserah, yang mana yang cocok. Pertama kita kasih pendekatan, oh anak ini kenapa yang melakukan ini? Kita kasih treatment ini, nggak cocok, kita kasih treatment yang B. Lalu kalau nggak cocok lagi, kasih treatment yang C. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin cukup di sini ya Bapak Ibu, diskusi kita hari ini seru sekali ya ternyata. Tapi mungkin masih banyak nanti bisa dibahas lagi karena setiap guru mungkin punya pengalamannya masing-masing tentang anak didiknya. Jadi saya cukupkan sekian dulu dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, Bapak Ibu sangat antusias sekali. Mudah-mudahan materi yang disampaikan sama Ibu Sriyanti ini bisa menjadikan solusi di kelas kita. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kita tutup acara seminar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.